Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini mari kita lihat Bapak Ibu aturan penetapan TMT P3K Guru khususnya untuk tahun 2022 berkaitan dengan penetapan NIP 3K Bapak Ibu yang nanti akan diusulkan BKD ke Kanrek BKN masing-masing. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini mari kita sejenak mengintip aturan resmi berkaitan dengan pengangkatan P3K. Tentu saja Bapak Ibu yang saat ini sudah dinyatakan lulus, kemudian mengisi DRH, ingin mengetahui sejauh mana aturan yang ditetapkan oleh BKN, dalam hal ini Panselnas, sampai Bapak Ibu nanti menerima SK. Di mana di pasal 28-nya di sini sudah disebutkan terlebih dahulu bahwa PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K secara terbuka berdasarkan penetapan hasil kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 27. Nah, ini Bapak Ibu sudah diumumkan pada pasca sanggah kemarin. Nah, di bagian ketujuh berkenaan dengan pengangkatan Bapak Ibu nanti, di sini disebutkan di ayat 1 pasal 29-nya bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 yang sudah diumumkan itu nanti akan diangkat sebagai calon P3K. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS ataupun P3K yang sebelumnya sudah diangkat juga pada perekrutan sebelumnya. Ini kayaknya tidak mungkin ya. Ya, sepertinya ini tidak akan terjadi. Kemudian di ayat 3 disebutkan pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu nanti dilakukan dengan keputusan PPK. Artinya ini akan diambil alih oleh Pemda melalui BKD masing-masing. Nah, kemudian dijelaskan pada ayat 4-nya, keputusan PPK ataupun Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada BKN untuk didapatkan ataupun mendapatkan nomor induk P3K. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti Bapak Ibu yang dinyatakan lulus kemudian mengisi DRH-nya itu seluruh persyaratannya nanti akan diserahkan ke BKD. Lalu jika semuanya memenuhi syarat baru diusulkan kepada BKN untuk didapatkan nomor induk P3K. Nah, untuk penerbitan nomor induknya sendiri kita lihat di sini Bapak Ibu. Aturannya penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu diterima oleh PPK. Jadi setelah diusulkan oleh BKD ke BKN kemudian akan kembali lagi dalam bentuk peraturan teknis ya penetapan NP3K itu paling lama 25 hari sejak diusulkan penyampaiannya. Nah, usulan yang disampaikan oleh BKD ke BKN itu kan ada rentan waktu yang kita ketahui usulnya itu adalah dari 28 April sampai dengan 31 Mei ya, 31 Mei. Nah, ini BKD akan mengajukan usul ini kepada BKN. Tentu saja setiap daerah tidak sama Bapak Ibu. Ini rentan waktunya. Nah, kalau seandainya kita cari ataupun kita letakkan patokan terakhir di tanggal 31 Mei, berarti kalaupun demikian Pemda mengajukan kepada BKN itu tanggal 1 Juni, nah tanggal 1 Juni, maka Bapak Ibu, NIP Bapak Ibu baru dapat 25 hari setelah itu. Ya, kasar-kasarnya adalah tanggal 25 Juni baru dapat. Kemudian kalau kita bulatkan tentu nanti 1 Juli Bapak Ibu. 1 Juli baru boleh dikatakan dapat menerima SK ataupun dapat ditetapkan SK Bapak Ibu. Jadi 25 hari setelah diusulkan. Ini kalau seandainya diusulkan di 31 Mei-nya. Mudah-mudahan saja sebelum 31 Mei sudah diusulkan. Semakin cepat pengusulan oleh BKD, maka semakin cepat pula progres yang dilakukan oleh BKN. Dan ini pun disebutkan paling lama 25 hari. Mudah-mudahan saja dapat diprogres dan dikeluarkan pertek untuk NIP-nya itu adalah lebih cepat daripada 25 hari. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini di pasal 30 disebutkan pelamar P3K yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 28 menyerahkan kelengkapan administrasi kepada penyelenggara yang bersangkutan untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai P3K. Nah, nanti Bapak Ibu setelah dikeluarkan NIP-nya itu nanti ada beberapa persyaratan yang harus Bapak Ibu buat, lengkapi dalam rangka untuk ditetapkan SK Bapak Ibu dan penggajiannya. Kemudian disebutkan lagi di sini di pasal ke-31 bahwa P3K yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 4 melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan P3K yang dilakukan oleh PPK. Ini artinya nanti Bapak Ibu mendapatkan SK, ada TMT-nya, ada SPNT-nya.
Nah, penyerahan SK itu dijelaskan pada ayat ketiga bahwa keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon P3K. Nah, ini artinya Bapak Ibu menerima SK dan menandatangani kontrak kerja, tergantung nanti 1 tahun, 2 tahun, ataupun sampai maksimal 5 tahun. Nah, sekarang Bapak Ibu bagi rekan-rekan guru tahun 2022 ini bagaimana penetapan TMT dan SPMT yang masih kita tunggu. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak BKN ya. Di sini disebutkan bahwa penjelasan Kepala BKN soal penentuan TMT P3K guru, penetapan NIP. Di sini disebutkan honorer jangan gagal paham. Bahwa honorer makin ramai membahas penetapan NIP 3K dan SK menjelang berakhirnya pengisian DRH yang sudah ditetapkan 13 Mei berlalu. Ini setelah diperpanjang ya. Penentuan perhitungan TMT guru juga menjadi isu hangat di kalangan honorer. Banyak honorer yang berharap dapat di TMT-kan 1 Januari. Ini kayaknya nggak mungkin ya, 1 Januari 2023 sehingga mereka bisa mendapatkan rapelan. Sebenarnya kami sangat berharap TMT P3K dihitung per Januari 2023 karena guru honorer kan bekerja terus. Selain itu yang ditanggung pusat kan 14 bulan. Artinya ini sudah diprediksi bahwa mereka akan menerima 14 bulan sebagaimana anggaran gaji yang sudah dipatok. Namun kayaknya tidak mungkin ya Bapak Ibu. Nah, menurut dia banyak informasi yang beredar bahwa TMT P3K ditentukan oleh BKN. Pemerintah daerah katanya beralasan tidak bisa menetapkan per 1 Januari karena yang memiliki kewenangan itu adalah BKN. Nah, ini tadi. Nah, ini pihak BKN pun menanggapi bahwa dia menyatakan, ini Bapak Bima Arya, bahwa TMT P3K ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kerja yang ditandatangani oleh PPK di instansi sebagai dokumen pendukung usul penetapan NIP 3K. Tentu saja yang dimaksud PPK di sini adalah gubernur, bupati, wali kota. Jadi yang menentukan TMT itu adalah PPK ataupun daerah, bukan BKN Bapak Ibu. Nah, jadi jelas tadi kalau seandainya Pemda cepat mengusulkan usulan NIP ke pusat, maka semakin cepat TMT ditetapkan kepada Bapak Ibu. Dia mencontohkan jika PPK mengajukan TMT per 1 Mei, otomatis gaji P3K dihitung mulai bulan itu juga, meskipun SK baru diberikan Juni ataupun Juli misalnya. Nah, pada prinsipnya menurut kami ini juga keliru ya. Yang dimaksudkan itu bukan TMT kalau untuk pemberian gajinya, tetapi adalah SPMT. Kalau SK-nya iya. Kemudian Bima juga menjelaskan mengapa penetapan NIP 3K menjadi lama. Penyebabnya karena Pemda tidak menyertakan dokumen lengkap saat mengusulkan penetapan NIP 3K. Nah, salah satunya juga karena kalaupun ada rekan-rekan yang 4 Mei sudah selesai mengisi DRH, tapi ada rekan lain yang mungkin belum selesai, maka ini penyebab menjadi usulan Pemda ke BKN menjadi tertunda karena mereka menunggu dokumen itu secara kolektif agar dapat diajukan kepada BKN. Nah, kalau kita lihat dari jadwal yang sudah diajukan, berarti kan akhir 31 Mei itu adalah usul ke BKN paling lambat, kemudian paling lambat juga 25 hari dikembalikan ke BKD. Kita berharap Juli itu sudah selesai semua. NIP 3K-nya tinggal BKD ataupun Pemda, dalam hal ini PPK, menetapkan TMT dan sebaiknya juga SPMT diserahkan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2023. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.